Ustazah, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini saya mau wawancara dengan Ustazah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, jenengan bisa menjawab sesuai dengan pengalaman jenengan sebagai kepala sekolah. Ini Ustazah, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat lebih dahulu secara teliti karakteristik kasus-kasus tersebut. Sekolah sebagai institusi moral dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sebuah sekolah akan menghadapi situasi di mana pemimpin tersebut perlu mengambil suatu keputusan yang mengandung dilema etika, yakni adanya konflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua keputusan sulit tersebut merupakan dilema etika. Ada kalanya masalah yang kita hadapi lebih berupa bujukan moral. Yang dimaksud dengan bujukan moral itu adalah situasi di mana seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Misalnya, seorang kepala sekolah paham bahwa sebetulnya dana sebuah kegiatan tidak boleh digunakan untuk acara jalan-jalan. Ada pilihan benar dan salah bagi kepala sekolah, yaitu benar dengan menolak permintaan Pak guru-guru untuk jalan-jalan setelah program selesai dan bendahara harus membuat kwitansi yang palsu. Atau salah jika memenuhi permintaan guru-guru untuk jalan-jalan untuk kebersamaan tetapi memalsukan dokumen dan memanipulasi laporan keuangan. Jadi seperti itu saja. Ya, terima kasih Ustazah. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini Ustazah, dilema etika itu kan suatu tantangan ya, yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti rasa kasihan, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan. Secara umum, saya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ya, di antaranya yang pertama, dampak yang ditimbulkan setelah pengambilan keputusan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, melihat keputusan dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Yang ketiga, daya dukung warga sekolah pada setiap pilihan keputusan, serta mungkin yang keempat ini ya, fakta-fakta yang melatar belakangi kepentingan yang sama-sama benar tersebut. Terus ada yang biasa kita lakukan. Jadi secara umum ada 4 tadi gitu yang perlu dipertimbangkan. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah sebagai berikut ya Ustazah. Yang pertama, saya mengumpulkan fakta-fakta yang melatar belakangi dua kepentingan yang sama-sama benar tersebut. Kedua, saya memanggil pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, saya menentukan skala prioritas kepentingan. Yang keempat, saya melibatkan stakeholder seperti pengurus komite sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru dalam sebuah musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, untuk kasus tertentu atau kasus-kasus yang besar atau jika diperlukan, saya meminta masukan pengawas pembina. Dan yang terakhir ya, yang keenam, saya setelah itu mengambil keputusan. Jadi ada 6 langkah gitu yang biasa dilakukan. Untuk hal-hal apa saja Ustazah yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ada beberapa hal Ustazah. Yang pertama, keterlibatan stakeholder seperti penguasa komite sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru-guru dalam sebuah musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan karena saya melibatkan banyak pertimbangan dan beragam sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua, pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ya, sehingga saya dapat melakukan investigasi dan pengumpulan fakta guna menjadi pertimbangan pengambilan keputusan saya. Seperti itu. Jadi hal yang dianggap efektif itu gitu. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa Ustazah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini saya alami antara lain yang pertama,
memberikan pemahaman ya, kepada pihak yang pro dan kontra. Jadi ada pihak yang mendukung dan tidak mendukung ya, supaya memiliki titik kompromi, supaya menjadikan titik temu dari antara keduanya itu ya Ustazah. Kemudian yang kedua, menanggapi intervensi dari pihak luar yang memperkeruh keadaan dengan beragam kepentingannya. Jadi kan orang itu macam-macam ya, punya kepentingan yang berbeda, ada yang setuju dan ada yang tidak. Jadi itu yang saya lakukan. Menanggapi intervensi. Ustazah, selanjutnya, apakah Ustazah punya sebuah jadwal gitu Ustazah? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ustazah jalankan? Ini, saya melihat dulu tingkat kesulitan kasusnya Ustazah. Jika itu adalah kasus kecil, maka langsung menyelesaikan di tempat. Namun, jika itu adalah kasus sedang atau besar, saya akan menyusun jadwal penyelesaian kasus sekaligus untuk memberi waktu setiap langkah pengambilan keputusan secara optimal. Jadi bisa jadi langsung di tempat, kalau kasusnya kecil, kalau kasusnya sedang atau besar, baru menyusun jadwal terlebih dahulu. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Seperti yang saya jalankan sebelumnya, saya sering melibatkan stakeholder seperti pengurus komite sekolah, wakil kepala sekolah, atau tim BPH. Kalau kita di sini kan tim BPH namanya, guru, tenaga pendidikan, bahkan kadang juga siswa dalam sebuah musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan. Untuk kasus tertentu atau kasus-kasus yang besar, atau jika diperlukan, saya meminta masukan pengawas pembina. Setelah itu, ada hal-hal yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Di antaranya, kesamaan persepsi di antara stakeholder sekolah dalam melihat sebuah kasus. Kemudian yang kedua, daya dukung masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus. Kemudian yang ketiga, adanya fakta-fakta yang lengkap, yang valid dan kuat untuk pengambilan keputusan. Jadi ada, saya ulangi ya Ustazah, tadi melibatkan stakeholder seperti pengurus komite. Waalaikumsalam Ustazah Ida. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sesuai kesepakatan kemarin Ustazah, hari ini saya mau mengadakan wawancara dengan Ustazah selaku Kepala RA Pendidikan Bojonegoro. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama Ustazah, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini di sekolah kami kita lihat dulu jenis permasalahannya. Apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Kita lihat dulu jenis permasalahannya. Jika mengharuskan kita memilih dua hal yang sama-sama benar, maka itulah yang disebut dilema etika. Tapi jika dalam pengambilan keputusan itu ada yang saling bertentangan atau mengharuskan kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan nurani kita, maka itu disebut dengan rujukan moral. Ustazah, selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sekolah kami, jika ada permasalahan seperti itu, kita panggil, kita hadirkan pihak-pihak yang bersangkutan. Mereka kita mintai keterangan, setelah itu kita musyawarah sehingga keputusan yang kita ambil tentu saja yang terbaik dan diterima oleh semua pihak. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini? Langkah-langkah, yang pertama kita lihat identifikasi dulu permasalahannya. Kedua, kita hadirkan pihak-pihak yang bermasalah untuk kita mintai keterangan. Ketiga, musyawarah dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya kita menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, kemudian kita musyawarah sehingga mendapatkan jalan keluar yang terbaik dan paling efektif. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kita hadapi antara lain, yang pertama, tidak ada kemampuan dari salah satu pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, ketidakpuasan dari beberapa orang yang atas solusi yang diambil seperti itu. Ada dua. Apakah Ustazah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau
memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ustazah jalankan? Target waktu memang kita perlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau memungkinkan untuk diselesaikan. Jadi tergantung tingkat kesulitannya, ada yang langsung diselesaikan, ada yang kita jadwalkan seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah ya banyak, yang membantu saya dalam pengambilan keputusan ya banyak. Adanya kerjasama dan adanya dukungan semua pihak dalam penyelesaian kasus tersebut dengan rasa tanggung jawab. Dari semua hal yang telah Ustazah sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika yaitu bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus melibatkan banyak pihak yang bersangkutan dengan beragam sudut pandang mereka masing-masing. Selain itu, saya tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Saya harus menyusun langkah-langkah sehingga keputusan yang saya ambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustazah.